Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita muji Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Qawaidul Jami'ah ala Kitab Tauhid. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat, dapat kita pahami, serta dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan kali ini kita akan membahas Al-Qa'idatu Al-Khamisata Asyar, yaitu kaidah yang ke-15. Kaidah yang ke-15 adalah kullu syai'in la yaqdiru alaihi illa Allah Ta'ala fatalabuhu min ghairi Allah Ta'ala syirkun akbar. Kullu syai'in la yaqdiru alaihi illa Allah fatalabuhu min ghairi Allah Ta'ala syirkun akbar. Segala sesuatu yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka memintanya dari selain Allah adalah syirkun akbar, syirik besar. Apa saja yang menjadi kekhususan bagi Allah, makhluk manapun tidak mampu mengabulkan hal tersebut, maka ketika seorang minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ia terjatuh kepada syirkun akbar, syirik besar. Dan banyak hal, minta kesembuhan atau hal-hal yang lain yang tidak ada yang mampu kecuali Allah, maka jangan kita meminta kepada selain Allah, karena hal tersebut sudah menjadi khususiyatullah, menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala kemudian kita minta kepada selain Allah, maka kita bisa terjatuh kepada syirkun akbar, syirik besar. Kenapa demikian? Li'annahu hina izin yakunu ibadatan. Karena ketika kita meminta, maka itu menjadi sebuah ibadah. Sesuatu yang menjadi kekhususan bagi Allah, kita minta kepada selain Allah, berarti kita beribadah. Wa sarful ibadati li ghairillahi syirkun akbar. Dan kita mengarahkan ibadah kepada selain Allah, itu merupakan syirik besar.
kaman yasta'inu aw yasta'idu aw yastaghithu bighairi Allah ta'ala bima la yaqdiru alaihi illa Allah ta'ala. Seperti orang yang meminta tolong, meminta perlindungan, beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah, maka dia telah terjatuh kepada syirkun akbar. Maka faman yasta'idu aw yastaghithu aw yasta'inu bil amwat fahadha syirkun akbar. Maka barang siapa yang meminta perlindungan, meminta bantuan, meminta tolong kepada orang yang sudah meninggal, maka ia telah terjatuh kepada syirkun akbar. Ia pergi ke kuburan, meminta kesembuhan kepada yang meninggal di kuburan. Ia pergi ke kuburan, meminta rizki kepada yang meninggal di kuburan. Ia pergi ke kuburan, meminta anak keturunan. Ini adalah perkara-perkara yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala, maka memintanya kepada selain Allah menjatuhkan seorang kepada syirkun akbar. Kaman yaqul, seperti orang mengatakan, a'udzu bika ya fulan minasyaitan. Seorang mengatakan, aku berlindung kepadamu, wahai fulan, dari syaitan. Ia meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang mana hal tersebut tidak ada yang mampu kecuali Allah. Maka mintanya kepada seorang perlindungan, yang mana perlindungan ini tidak ada yang mampu kecuali Allah. Ia minta perlindungan dari syaitan, meminta perlindungan kepada seorang dari gangguan syaitan, maka ia terjatuh kepada syirkun akbar. Wa man yaqul, dan barang siapa yang mengatakan, a'udzu bika ya fulan minan nar, aku berlindung kepadamu wahai fulan dari azab neraka. Tidak ada yang bisa memberikan perlindungan kepada kita dari azab Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka meminta perlindungan dari neraka kepada selain Allah Subhanahu wa taala bisa menjatuhkan orang kepada syirkun akbar. Fahadha kulluhu minasyirkil akbar. Ini semuanya adalah masuk dalam kategori syirik besar. Kenapa demikian? Li'annaha fi umurin la yaqdiru 'alaiha illallah. Karena ia meminta perkara-perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita minta kepada seorang dan ia mampu, bisa, maka tidak menjatuhkan seorang kepada syirkun akbar. Tidak menjatuhkan seorang kepada kesyirikan. Misalnya ada orang yang ingin menyerang kita, kemudian kita minta perlindungan kepada orang, tolong saya, amankan saya, dia ingin memukul saya. Dia mampu orang tersebut, maka ini tidaklah menjadi sebuah kesyirikan. Kita bilang sama orang, saya ingin pulang ke kampung halaman, saya tidak punya ongkos, saya minta tolong berikan saya pinjaman atau apalah sehingga saya punya uang untuk bisa pulang kampung. Dia mampu. Karena dia mampu, maka di sini tidaklah menjatuhkan seorang kepada kesyirikan. Tetapi kalau seseorang itu meminta
kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang dia pinta ini tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut bisa menjatuhkan ia kepada kesyirikan, bahkan syirkun akbar. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Ya Allah, hanya Engkaulah yang kami ibadahi. Hanya Engkaulah yang kami sembah. Dan hanya kepadamulah kami minta pertolongan. Arti ini adalah kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh bagi kita meminta perlindungan, meminta pertolongan, beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang mana perkara yang kita minta, yang kita mohon tersebut tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya sekelompok laki-laki dari manusia ya'uduna birijalin minal jin, mereka meminta perlindungan kepada sekelompok dari jin. Fazaduhum rahaqa, maka jin menambahkan kepada mereka kesesatan. Artinya permintaan mereka, permohonan mereka kepada jin, mereka meminta perlindungan kepada jin dalam perkara yang jin tidak mampu, dalam perkara yang tidak ada makhluk yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab perbuatan tersebut mereka semakin ditambah kesesatannya oleh jin. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki falak, yang memiliki waktu fajar, waktu subuh. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung birabbin nas, kepada Rabbnya manusia, itu Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Dan ketika kalian beristighatsah, meminta pertolongan kepada Rabb kalian, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, fastajaba lakum, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan kalian, diberikan apa yang kalian minta. Anni mumiddukum, sungguhnya saya akan membekali kalian, memberikan bantuan. Bi alfin minal malaikati murdifin, dengan 1000 dari para malaikat yang turun dengan berturut-turut. Artinya kalau kita meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Jangan minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Terutama hal-hal yang menjadi kekhususan bagi Allah. Jangan minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bisa menjatuhkan kita kepada kesyirikan. Dan ini adalah bahaya. Bisa merusak akidah kita. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amman yujibul muttarra idza da'a." Maka siapakah yang mengabulkan permintaan, permohonan orang-orang yang kesulitan jika dia berdoa? Wa yakshifus su, dan mengangkat dari mereka keburukan. Wa yaj'alukum khulafa'al ard, dan menjadikan kalian pemimpin, khulafa, khalifah di bumi. A ilahun ma'allah, apakah ada Tuhan bersama Allah? Apakah ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Qalilan ma tadhakkarun. Maka
sedikitlah kalian yang memikirkan hal ini. Inilah dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk kita meminta hanya kepada Allah. Perintah untuk kita meminta perlindungan hanya kepada Allah. Beristighatsah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah dalam semua kondisi kita. Baik kita kesulitan maupun tidak. Ketika itu menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala, maka jangan minta dia kecuali hanya kepada Allah. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'alta, jika engkau meminta, jika engkau memohon, fas'alillah, maka mintalah, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ista'anta, jika engkau minta bantuan, memohon bantuan, fasta'in billah, maka mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala." Terutama dalam perkara-perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah. Sebagaimana yang kita katakan tadi, kalau perkara tersebut makhluk mampu, tidak menjadi kekhususan bagi Allah, maka boleh kita minta saudara kita bantuan. Misal kita punya anak belum bayar uang sekolah misalnya, kita minta ke saudara kita atau ke tetangga kita pinjaman, atau kasih saya minjam uang untuk saya membayar sekolah atau yang lainnya. Namun jika hal tersebut tidak ada yang mampu kecuali Allah, maka jangan coba-coba kita minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena itu akan menjatuhkan kita kepada kesyirikan kepada Allah. Begitu juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man nazala manzilan faqal a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lam yadurrahu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang datang ke suatu tempat, bisa masuk ke dalam rumah atau pergi ke hutan atau kemana, ke suatu tempat umum, kemudian ia mengatakan, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan makhluk, dari keburukan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gangguan makhluk. Maka apa yang ia akan dapatkan? Apa keutamaannya? Doa yang dibaca ini ketika ia datang ke tempat tersebut, lam yadurrahu syai'un, tidak ada sesuatu yang akan memudaratkan dia, hatta yarhala min manzilhi dzalik, sampai dia pergi dari tempat tersebut. Ini adalah satu contoh yang diajarkan kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi ketika kita pergi ke satu tempat, tempat itu asing bagi kita. Di sana mungkin ada binatang yang berbisa, atau mungkin di sana ada jin yang dapat mengganggu kita. Maka kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, tanbih, ada catatan yang perlu diketahui bahwasanya al-isti'anatu wal-isti'adatu wal-istighatsah bi ghairillahi bima yaqdiru alaihi al-makhluq jaizun. Maka meminta bantuan, meminta perlindungan, beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang mana selain Allah mampu, makhluk mampu, maka dia adalah perkara yang boleh. Tapi dengan syarat. Yang pertama, ayyakuna hayyan la mayyita.
tempat kita meminta bantuan itu hidup. Bukan orang yang sudah meninggal. Karena kalau dia sudah meninggal, dia sudah tidak mampu. Kita pergi ke kuburannya, kita minta, dia sudah tidak mampu. Tapi kalau dia hidup, mampu. Kita tidak bisa mengangkat barang kita, tolong bantu saya untuk mengangkat barang saya ke pundak saya, mampu dia. Hidup. Yang kedua, an yakuna hadiran la ghaiba. Yang kedua, dia hadir. Ada di depan kita, bukan orang jauh. Misalnya kita memiliki guru. La qaddarallah, misalnya seorang itu hanyut. Gurunya tidak ada di sekitarnya. Gurunya masih hidup, tapi gurunya di rumahnya. Dia mengatakan, wahai syekh, wahai guru, tolonglah saya. Ini tidak boleh. Karena dia tidak hadir. Dia gaib. Tapi kalau dia hadir, ada di depan, maka boleh. Kemudian yang ketiga adalah an yakuna qadiran la ajiza. Yang tempat kita minta bantuan itu mampu, bukan lemah. Kita tahu kita memiliki guru mungkin. Dia hidup, dia hadir, tapi kita tidak tahu. Kita tahu dia lemah, dia tidak memiliki kemampuan. Maka tidak boleh kita meminta kepadanya karena dia lemah. Tidak memiliki kemampuan. Kemudian yang keempat adalah an yakuna dzalika bisababin zahirin. Yaitu hendaknya hal tersebut dengan sebab yang jelas. Sebab yang nampak kan nida'i bi sautin 'alin, seperti memanggil dengan suara yang keras. Kita punya teman di jauh. Mungkin kita hanyut. Kita panggil dia. Tolong, ini saya hanyut. Dia hidup, dia ada. Dia mampu. Ada sebab yang nampak. Maka fa in ikhtalafat hadhihi syurutu, maka apabila ada yang kurang dari syarat ini, mungkin dia sudah meninggal, atau dia masih hidup tapi dia tidak hadir, atau dia hadir tapi dia tidak mampu, atau sebab yang kita gunakan bukan sebab yang jelas, maka isti'anah menjadi isti'anah syirkiyah. Maka kita meminta bantuan kepadanya, meminta tolong kepadanya, beristighatsah kepadanya menjadi hal-hal yang mengandung kesyirikan. Karena kita meminta kepadanya sesuatu yang ia tidak mampu. Waffaqana Allahu jami'an likulli khairin wa jannabana kulla syarrin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua kepada kebaikan dan menjauhkan kita dari berbagai keburukan. Itu dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait tentang kaidah yang ke-15, artinya segala sesuatu yang tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka memintanya kepada selain Allah menjatuhkan kita kepada kesyirikan. Kita cukupkan, semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.